Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara menangani beberapa sensasi saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan berbagai macam sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah di season kali ini saya akan share video tentang menangani beberapa sensasi teman-teman ya. Kayak macam sensasi sakit pinggang tuh. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kadang mengalami hal seperti itu teman-teman. Jadi sakit pinggangnya itu beda lah. Beda ketika dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dulu ketika sebelum terkena gangguan asam, kita pernah mengalami sakit pinggang gitu teman-teman ya. Cuman sakitnya itu ya kita tahu sendiri lah, sakit pinggangnya itu kayak macam gimana teman-teman ya. Nah tetapi beda ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sakit pinggangnya itu terasa besar teman-teman ya, terasa hebat sakitnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah sebetulnya untuk sakit pinggang itu ya itu merupakan sakit pinggang biasa teman-teman. Tetapi sekarang saat terkena gangguan asam itu rasanya sangat hebat itu ya karena kitanya sedang sensitif teman-teman ya. Jadi yang namanya ketika kita sedang sensitif pasti rasanya itu sangat besar. Dan ketika kita belum memahami penyebabnya dan bagaimana cara menanganinya, kadang orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu selalu berpikirnya itu terlalu jauh. Wah ini jangan-jangan gangguan ginjal, wah ini jangan-jangan gangguan yang berbahaya dan sebagainya. Akhirnya ketika kita selalu berpikir seperti itu ya kadang timbul rasa was-was, timbul rasa cemas gitu teman-teman ya. Karena ketika kita berpikir ke hal-hal yang negatif, itu sudah pasti kita itu tidak mau mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalau seandainya kalian mau menangani setiap sensasi yang hadir, alangkah baiknya kalian kenali saja dulu penyebabnya, biar kalian itu tidak selalu berpikir ke arah mana-mana yang menimbulkan kewaswasan, kecemasan gitu teman-teman ya. Nah, sepengalaman saya teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalau seandainya sedang mengalami sakit pinggang itu ya sebetulnya ada beberapa penyebab teman-teman ya. Kalau dulu normalnya gitu sakit pinggang itu ya mungkin kalau seandainya sudah sudah beraktivitas berat, tetapi
ketika terkena gangguan asam itu kan aktivitas yang berat itu nggak ada teman-teman, tetapi kenapa masih mengalami juga yang namanya sakit pinggang. Sakit pinggang itu selain daripada penyebabnya itu aktivitas atau kerja keras, itu bisa karena kekurangan mineral teman-teman ya. Cobalah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian mengalami sakit pinggang, usahakan minumnya harus 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Ketika kalian melakukan aktivitas apapun atau misalkan tidak melakukan aktivitas apapun, usahakan untuk minum itu harus konsisten teman-teman ya. Minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah, kalau seandainya kalian sudah melakukan hal seperti itu, pasti nanti sakit pinggang itu nggak ada, teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Tetapi kadang orang yang terkena asam itu suka mengelak ya. Pak, saya itu minumnya sudah banyak, saya itu minumnya sudah berlebih, misalkan seperti itu. Tetapi kenapa masih mengalami sakit pinggang juga? Orang yang terkena gangguan asam, teman-teman ya, untuk sakit pinggang itu kan ada beberapa penyebab, teman-teman ya, selain daripada aktivitas yang berat, kemudian kurang minum, bisa juga karena stres, terlalu banyak pikiran gitu, teman-teman. Dan lagi-lagi biasanya untuk orang-orang yang terkena asam itu kadang suka mengelak, Pak, saya itu nggak stres, saya nggak terlalu banyak pikiran. Padahal tanpa disadari setiap harinya kalian itu selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang kematian, berpikir tentang pingsan, penderitaan, dan sebagainya. Dan tanpa disadari ketika pemikiran itu selalu berulang-ulang setiap harinya, tanpa disadari itu menjadi stres teman-teman. Dan akhirnya ya kita mengalami penegangan otot dan akhirnya sakit pinggang juga. Nah makanya usahakan bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian mengalami sakit pinggang, tetapi karena memang saya itu tidak bekerja keras, akhirnya ya tidak mungkin lah mengalami sakit pinggang. Usahakan perbanyak minumnya teman-teman ya, perbanyak minumnya, kemudian hindari stresnya. Dan kalau seandainya kalian konsisten ke arah sana, pasti kalian itu bakalan cepat membaik dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian terhindar dari sakit pinggang. Dan usahakan juga dibantu juga ya dengan sering berjemur, terutama di bagian punggung, di bagian belakang. Tetapi untuk berjemur untuk orang-orang yang terkena asam itu usahakan hindari bagian kepala teman-teman ya, karena jujur pengalaman saya ketika kalian berjemur terlalu lama bagian kepala, untuk saya pribadi nih teman-teman ya, itu pasti mengalami sering mudah pusing. Nah makanya usahakan ketika berjemur, usahakan bagian kepala itu jangan ikut terjemur. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya itu tadi sakit pinggang teman-teman ya. Nah sekarang itu selanjutnya itu biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu sangat sering sekali mengalami sakit perut teman-teman ya. Entah itu melilit, kemudian perutnya terasa panas, kemudian ngimbasnya itu sering mencret, dan mencretnya itu kadang ada busanya ya, berbusa gitu teman-teman ya, kayak macam buih busa, kayak macam buih sabun gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya kita belum paham ya kadang bisa membuat kita was-was juga teman-teman ya, karena sekali lagi untuk orang-orang yang asam itu biasanya pikirannya itu terlalu berpikir jauh lah ke hal-hal negatif, sehingga yang menimbulkan cemas teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu sering mengalami sakit perut, entah itu mencret, perut panas, dan sebagainya tentang seputaran pencernaan teman-teman ya. Itu merupakan hal yang sangat wajar, karena orang yang terkena asam itu paling mudah sekali terkena panas dalam. Nah panas dalamnya itu dari mana? Dari asam lambung yang tidak normal. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, ketika kalian sering mengalami sakit perut, kemudian apalagi ngimbasnya kena mencret juga dan sebagainya, usahakan kalian harus berpikir wajar teman-teman. Wajar dong kalau seandainya pencernaannya itu belum beres sehingga yang menyebabkan panas dalam terus gitu teman-teman ya. Nah sekarang solusinya gimana? Ketika kalian sering mengalami panas dalam, usahakan hilangkan panas dalamnya atau hindari panas dalamnya, atau tangani panas dalamnya dengan cara seperti apa? Menjaga asupannya teman-teman. Jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita itu nggak normal kembali, atau yang bisa memicu panas dalam teman-teman ya. Kemudian perbanyak minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang, karena panas dalam itu biasanya lahir dari asam lambung yang tidak normal teman-teman. Kalau seandainya asam lambungnya normal distabilkan dengan air minum, nanti panas-panas dalam atau sakit perut itu nggak ada teman-teman ya. Nah kemudian bantu juga dengan sering berjemur, terutama bagian depan ya, bagian perut. Kemudian hindari stresnya juga, karena stres juga ada hubungannya dengan mencret, dengan panas dalam teman-teman ya.
Nah, kemudian ketika orang yang terkena asam lambung itu, Pak, saya sekarang itu sedang mengalami sakit perut terasa melilit. Nah, ketika kalian mengalami sakit perut terasa melilit, usahakan untuk menanganinya, pertolongan pertamanya itu minum dulu air hangat, kemudian bantu dikompres dengan botol yang diisi air panas, teman-teman ya. Jadi usahakan kalian pakai botol ini ya, botol kaca ya, dimasukin air panas atau air hangat gitu, teman-teman ya. Lalu ditaruh di bagian yang sakitnya. Nah, tetapi ketika kalian dikompres seperti itu, usahakan kalian itu kurangi pergerakan gitu, teman-teman. Jadi duduk di kursi yang nyaman, kemudian kompres. Kalau seandainya perut kalian itu terasa melilit, nanti juga bakalan hilang dengan sendirinya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gaun aslam ya. Nah, kemudian ketika kalian mengalami panas dalam juga, usahakan kalian itu bantu juga dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menurunkan panas dalam, teman-teman ya. Contohnya apa? Bisa rebusan labu siam, bisa dengan cincau, bisa dengan pepaya, teman-teman ya. Lakukan saja itu, nanti juga panas dalamnya hilang dengan sendirinya. Tetapi kalian jangan heran, orang yang terkena asam itu bakalan sering terkena panas dalam kalau seandainya asam lambungnya itu belum normal. Nah itu teman-teman, makanya usahakan selain kalian menangani sensasi yang hadir saat ini, kalian juga tangani asam lambungnya, biar asam lambungnya itu tidak menimbulkan hal-hal yang ngaco gitu, teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, orang yang terkena gangguan asam itu selain sering mengalami sakit pinggang, ada kalanya mengalami sakit pinggang, kemudian sering mengalami sakit perut panas gitu, teman-teman ya, sering mindset imbasnya. Kemudian orang yang terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis itu pasti sering mengalaminya juga tentang dada yang sering sakit ya, dadanya itu sakit menusuk sampai ke belakang. Kalau sakitnya di sebelah kanan mungkin kita itu tidak menimbulkan kecemasan, tetapi kalau seandainya sakit dadanya itu di sebelah kiri, itu kadang kita membuat cemas, was-was, apalagi sakitnya itu super hebat menusuk sampai ke belakang. Dan ketika mempunyai hal seperti itu ya kadang kita menjadi cemas, teman-teman ya, karena berpikirnya itu wah ini jangan-jangan penyakit jantung. Wah ini jangan-jangan penyakit yang berbahaya, jangan-jangan ini jantung koroner dan sebagainya, teman-teman ya. Perlu kalian ketahui, teman-teman ya, ketika kalian sudah diperiksa ke dokter kemudian dinyatakan baik-baik saja, apalagi kalau seandainya sudah di USG kemudian dinyatakan jantungnya itu baik-baik saja, ya kalian percayakan saja ke dokter, teman-teman ya, karena dokter itu lebih pintar karena memang dia itu di bidangnya. Nah, tetapi kenapa kita dinyatakan baik-baik saja tetapi selalu mengalami sakit dada menusuk ke belakang? Sakit dada menusuk ke belakang sepengalaman saya, teman-teman, yaitu dari penegangan otot ya, karena efek dari cemas, efek dari terlalu banyak pikiran. Nah, otak kita kalau seandainya selalu berpikirnya itu tentang hal-hal yang menegangkan, sudah pasti nanti bisa menimbulkan penegangan otot juga. Dan kebetulan penegangan otot itu yang sakitnya itu mungkin di sebelah dada gitu, teman-teman ya, di bagian dada. Itu kadang kita itu membuat cemas, teman-teman. Tetapi beda kalau seandainya sakit ototnya itu di bagian-bagian yang lain kayak macam di lengan, di kaki ya, mungkin kita tidak terlalu panik ya. Nah, tetapi kadang kalau seandainya penegangan ototnya itu yang sakitnya itu di bagian dada, itu pasti membuat kita panik ya, karena kita selalu berpikirnya itu wah itu jangan-jangan jantung. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian mengalami sakit dada menusuk sampai ke belakang dan sakitnya itu super hebat, teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sudah dinyatakan baik-baik saja, apalagi sudah melakukan EKG, teman-teman ya, itu ya berarti kalian baik-baik saja. Itu cuman penegangan otot saja. Nah, tetapi kalau misalnya kalian Pak ini sakit dadanya itu mengganggu sekali, ya kalau seandainya itu dari penegangan otot karena akibat stres atau terlalu banyak pikiran, ya usahakan kalian itu hindari stresnya, teman-teman ya. Jangan terlalu banyak ketakutan. Jangan pernah berpikir hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kita takut, teman-teman ya. Tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita itu baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kita itu baik-baik saja, teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian kurang percaya diri juga, Pak, takutnya saya mati nih gara-gara sakit dada menusuk ke belakang. Sudah seberapa sering kalian mengalami hal seperti itu? Sudah seberapa sering kalian mengalami was-was, cemas seperti itu, teman-teman, karena memang dadanya sakit gitu? Apakah sudah mati-mati? Kan tidak, teman-teman. Nah, itu menjadi patokan buat kalian bahwa sensasi dada sakit menusuk ke belakang itu nggak berbahaya, teman-teman, hanya mengganggu saja. Jadi kitanya tidak nyaman lah, sakit gitu, teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah, sekarang solusi yang keduanya, selain kita harus bisa menghindari stres atau terlalu banyak pikiran, ya usahakan kembali lagi ya minumnya harus banyak, teman-teman ya, karena
Air mineral itu bisa membantu merelaksasi tubuh kita, bisa membantu merelaksasi pikiran kita, teman-teman ya. Akhirnya kalau seandainya kitanya rileks, kitanya nyaman, itu penegangan otot itu nggak ada, teman-teman. Dan kita tahu-taunya ya nyaman, terhindar dari sakit-sakit dada menusuk sampai ke belakang. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya nih, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ada kalanya juga mengalami sakit tangan, kaki kayak macam kebas-kebas seperti itu, teman-teman, kayak macam agak kaku juga. Itu sama teman-teman, itu dari penegangan otot. Usahakan kalian harus rileks, harus santai, harus sering meditasi ya, harus sering olahraga ringan juga. Kemudian minumnya diperbanyak juga, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang gitu teman-teman ya. Kadang orang yang terkena gangguan asam lambung itu suka mengalami kebingungan ketika mengalami sensasi apapun itu dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Padahal kalau seandainya kalian bisa memahami, mencermati teman-teman ya, itu sensasi-sensasi rumahan itu sebetulnya ringan dan mudah ditangani. Cuman perbedaannya untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder itu ya agak lama membaiknya, itu ya karena kita tangani tetapi stresnya jarang terkelola gitu teman-teman ya. Padahal dampak-dampak dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, sensasi yang hadir itu hampir 90% itu dipengaruhi dari stres, kayak macam sakit dada menusuk ke belakang, kemudian kebas-kebas kaki dan tangan, mencret dan sebagainya. Itu hampir 99% itu terpengaruh dari stres atau terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian mengalami sensasi apapun dari asam, usahakan hindari stresnya, perbanyak hiburan teman-teman ya, karena hiburan itu paling penting sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Jujur, gangguan asam lambung dan psikosomatis itu sembuhnya dengan hiburan teman-teman ya. Coba Anda rasakan sendirilah, ketika kalian selalu mengingat tentang penyakit, mengingat tentang sensasi, itu sensasi lebih mudah hadir teman-teman. Tetapi berbeda ketika kalian bisa tertawa, sering bercanda dengan orang lain, merasa hati dan pikiran kita itu bahagia, ya sensasi-sensasi itu nggak ada teman-teman. Jadi seolah-olah kita itu normal. Nah itu patokan buat kalian sebetulnya, bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu obatnya selain daripada 3P itu, sebetulnya obatnya itu adalah rasa bahagia teman-teman. Jadi sembuhnya itu sebetulnya karena memang kita lupa teman-teman ya, lupa dengan gangguan asam lambung dan psikosomatis, lupa dengan sensasi. Nah makanya buat Anda yang belum sembuh, yang sedang berjuang dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, sebetulnya patokannya gimana caranya agar hati dan pikiran kita itu tetap senang, agar gangguan ini terlupakan teman-teman ya. Tentu saja dengan tidak meninggalkan 3P-nya. Dan kalau seandainya kalian sudah bisa melakukan hal seperti itu, sudah pasti nanti kesembuhan kalian itu lebih cepat rasanya teman-teman. Tahu-taunya kita sudah sembuh aja. Berbeda dengan orang-orang yang sedang berjuang itu, yang masih selalu teringat dengan yang namanya penyakit, apalagi selalu berharap-harap ya. Kapan nih gue bakalan sembuh, kapan nih gue bakalan sehat lagi, kapan gue nih bakalan normal lagi. Justru ketika kalian selalu berharap-harap seperti itu, justru durasinya itu akan terasa lama gitu teman-teman, waktunya itu akan terasa lama karena kita selalu mengingat ke arah sana. Nah makanya usahakan belajar masa bodoh saja tentang hal apapun, baik itu kesembuhan, baik itu sensasi teman-teman. Yang penting kalian berjalan apa adanya, setiap harinya itu selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Dan kalau seandainya kalian selalu berpikir seperti itu, bersenang-senang, pikirannya senang, hatinya senang gitu teman-teman ya, sensasi itu terlupakan dan kemudian seolah-olah kita itu ya waktunya itu singkat teman-teman ya. Tahu-taunya kita sudah sembuh. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, usahakan harus sering hiburan lah gitu teman-teman, harus sering hiburan, menghilangkan beban-beban pikiran, kemudian jadi berupaya lah setiap harinya itu gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Tetapi ya kalian juga jangan lupa dengan yang namanya 3P, pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga, kemudian minumnya juga minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian selebihnya ya kalian bersenang-senang saja teman-teman. Dan kalau seandainya kalian bisa melakukan hal seperti itu, ya pasti bakalan lebih cepat teman-teman. Tetapi ya kadang sialnya nih untuk orang-orang yang terkena asam itu, untuk melakukan hal apapun termasuk hal-hal yang menyenangkan itu sulit teman-teman ya, karena memang setiap harinya itu sudah terlatih ya, pikiran kita itu menjurus-jurusnya itu ke hal-hal negatif, yang sehingga nanti
ngepeknya itu kena mental, mental kita itu menjadi mental tempe, akhirnya untuk olahraga, untuk pemulihan itu agak sulit teman-teman ya. Asam lambung dan psikosomatis itu butuh olahraga, butuh bersenang-senang ketika mau jalan-jalan menyenangkan ya. Kadang pikiran kita itu selalu nano-nano ya, pikirannya ke hal negatif. Takut pingsan lah, takut mati di jalan lah. Akhirnya ya terganggu lah aktivitas dan akhirnya ya kesembuhan itu ya perbaikannya itu tidak lebih cepat teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jangan pernah mengalami ketakutan hal apapun. Belajar masa bodoh, gangguan asam lambung dan psikosomatis tidak berbahaya. Yang penting gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya. Sering berjalan-jalan, sering beraktivitas, kemudian jangan lupa minum dan makan gitu teman-teman. Jangan lupa juga istirahat di malam harinya itu harus cukup. Biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu. Semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu. Semoga saya cepat kembali lagi karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.